Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bilas, pada sesi kali ini Milit akan sampaikan terkait kuis Bilas. Kuis Bilas pasti akan tayang hampir di semua video tayangan Bilas 2026. Biasanya akan tayang di akhir tayangan atau akhir sesi video setelah penyampaian cerita oleh presenter Bilas. Kuis Bilas sendiri dapat diikuti oleh siapapun, baik peserta didik MI Muawana, wali murid, warga madrasah, hingga masyarakat umum penonton tayangan Sobat Bilas. Kami persilahkan untuk ikut. Link untuk ikut serta dalam kuis Bilas sudah tertera di kolom deskripsi. Cara ikutan bagaimana ya? Caranya mudah banget. Cukup Sobat Bilas tonton video tayangan Bilas hingga selesai. Nanti di akhir video akan terdapat soal kuis Bilas. Silahkan catat jawabannya. Jika sudah, barulah Sobat Bilas klik link kuis di kolom deskripsi. Isikan jawaban Sobat Bilas dan kirim. Jawaban akan terekap otomatis dan akan diupdate pada halaman perolehan poin kuis Bilas di link yang juga sudah ditaruh di deskripsi. Poin akan diupdate maksimal 1 kali 24 jam. Berikut merupakan beberapa kategori sesi kuis Bilas, yakni ada sesi reguler, sesi khusus, hingga sesi ekstra. Yang pertama, sesi reguler, tayang pada sebagian besar episode Bilas. Total 10 pertanyaan, 10 poin maksimal. Batas pengumpulan 23.00 WIB di hari yang sama. Ada poin tambahan untuk 5 penjawab tercepat. Yang kedua, sesi khusus, tayang pada beberapa episode Bilas. Total 10 pertanyaan, 30 poin maksimal. Batas pengumpulan 23.00 WIB di hari yang sama. Yang ketiga, sesi ekstra, tayang hanya di 3 tayangan Bilas. Total 5 pertanyaan, 50 poin maksimal. Batas pengumpulan maksimal 7 hari setelah tayang. Nah, ini adalah timeline kuis Bilas dan sudah ada tanda sesi kuis pada masing-masing tayangan. Kuis didominasi oleh sesi reguler, kemudian disusul sesi khusus, dan terakhir sesi ekstra. Pastikan menjawab semua pertanyaan dengan benar dan maksimalkan poin berlipat pada sesi khusus dan sesi ekstra. Nah, yuk ikutan dan jangan lewatkan kesempatan besar meraih door prize Bilas 2026. Sekian dari Milit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Salsabila Rahman. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul Dusun Banjarnyar. Alkisah pada abad ke-14 Masehi. Pada tahun 1440-an, ada seorang mubalik bernama Islamuddin, lebih dikenal dengan Mbah Banjar, yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sudah memeluk agama Islam dan ingin mendalami ilmu agama dengan berguru kepada Sunan Ampel. Beliau melakukan pelayaran menuju ke Ampel, Surabaya. Kapal yang tengah berlayar itu tertimpa musibah berupa terkaman ombak yang dahsyat, sehingga membuat kapal yang ditumpangi beliau karam di lautan. Akibatnya, beliau tidak ke Ampel, Surabaya karena terbawa hanyut oleh arus laut hingga akhirnya terdampar di perairan utara Pulau Jawa. Tepatnya di tepian pantai yang pada waktu itu masih bernama Perdikan atau Perkampungan Jelak. Beliau, Mbah Banjar, kemudian ditolong oleh seorang lurah yang bernama Mbah Mayang Madu, yang memang sering dikenal suka menolong orang-orang yang terdampar di pantai. Mbah Mayang Madu kemudian membawa Mbah Banjar ke rumahnya untuk dilakukan perawatan. Perlu diketahui, sebelumnya
bahwasanya Mbah Maya Madu saat itu merupakan penganut ajaran agama Hindu. Dengan kesabaran Mbah Maya Madu dalam melakukan perawatan, akhirnya Mbah Banjar pun sadar. Saat Mbah Banjar telah sadar, Mbah Maya Madu menanyai terkait jati diri Mbah Banjar dan maksud tujuan perjalanan beliau. Mbah Banjar lantas menjelaskan bahwa sejatinya ia hendak memperdalam ilmu agama dengan menimba ilmu ke Sunan Ampel di Ampel, Surabaya, agar dapat diajarkan pada santri-santrinya di Banjarmasin. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa hari berdiam di rumah Mbah Maya Madu, Mbah Banjar melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat yang menganut berbagai macam kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan roh-roh para leluhur yang masih kental. Melihat kondisi tersebut, maka hati Mbah Banjar tergerak untuk menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang santun tanpa harus melakukan pertikaian dan pemaksaan. Hingga akhirnya beliau menetap di Kampung Jelak. Langkah awal yang dilakukan Mbah Banjar adalah dengan mengajak Mbah Maya Madu untuk bersedia masuk Islam. Hal itu dilakukan jika sang penguasa wilayah berhasil diislamkan, maka sudah barang tentu dan sekitar akan masuk Islam. Berkat keteguhan, kesabaran, dan ketekunan Mbah Banjar dalam berjuang, akhirnya beliau berhasil mengislamkan Mbah Maya Madu. Dan mengetahui ajaran Islam merupakan ajaran yang sesuai dengan hati nurani, bahkan dapat dijadikan dengan pedoman kehidupan. Dengan masuk Islam Mbah Maya Madu, maka dalam proses penyebaran agama Islam semakin berkembang. Mbah Maya Madu membantu dan memberi dukungan penuh tanpa ada pamrih sedikit pun. Selanjutnya, beliau bersama Mbah Maya Madu saling bahu-membahu di dalam memperjuangkan misi sucinya, yakni menyebarkan ajaran Islam yang agung dan lemah lembut tanpa ada suatu pertikaian maupun pemaksaan dalam penyebarannya. Dengan berbagai macam rintangan mereka hadapi, serta dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan semangat perjuangan. Dalam beberapa waktu yang singkat, Kampung Jelak berubah menjadi mayoritas penduduk agama Islam. Di lain hari dan terus berkembangnya Islam di daerah tersebut, Mbah Banjar berinisiatif ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam secara permanen dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Kemudian beliau berunding dengan Mbah Maya Madu selaku tokoh masyarakat mengenai tenaga pendidikannya. Dari diskusi tersebut muncul ide untuk menemui Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Akhirnya Mbah Banjar bersama dengan Mbah Maya Madu sowan menghadapi Kanjeng Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Di sana beliau menyampaikan keinginannya untuk mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren dan sekaligus memohon bantuan tenaga pengajaran yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama. Sunan Ampel sangat senang mendengar tujuan Mbah Banjar dan Mbah Maya Madu, dan dengan senang hati mengabulkan permohonan dan berjanji menugaskan putranya Raden Qasim yang saat ini kita kenal sebagai Sunan Rajat untuk pergi ke Jelak agar dapat membantu perjuangan Mbah Banjar dan Mbah Maya Madu di tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya Mbah Banjar, Mbah Maya Madu, dan Raden Qasim menjadi 3 pilar utama pelopor penyebaran agama Islam
utamanya di perkampungan Jelak. Tidak berselang lama kemudian, Mbah Banjar berpulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di Dusun Banjaranyar bagian utara, tepatnya di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Untuk mengenang jasa-jasa dalam merintis dalam menyebarkan Islam di daerah tersebut, maka Mbah Mayang Madu memberi nama baru yang asalnya bernama Perkampungan Jelak diganti dengan nama Banjaranyar, yang memiliki arti ada seorang santri dari Banjar yang berhasil membawa agama baru, yakni agama Islam pertama kali di Perkampungan Jelak. Saat ini secara administratif masuk menjadi Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kabupaten Lamongan. Sekian cerita dari saya, Sania Salsabila Rahman. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.